Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Masih di ICF TV Channel. Dan kali ini kita akan membahas mengenai dukung penegakan hukum dan peran diplomasi Republik Indonesia dalam menangkal upaya internasionalisasi KST Papua. Baik, untuk sahabat ICF Indonesia Care Forum, bersama narasumber kita yang sudah hadir, ada Mas Roby Sugara, beliau adalah pengamat teroris. Halo, apa kabar Mas Roby? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Baik, Mas Roby di sini adalah selaku pengamat teroris. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, mungkin Mas Roby akan memberikan dulu penyampaian kepada teman-teman kita, sahabat kita di ICF TV Channel mengenai latar belakang atau permasalahan yang saat ini tentunya bisa kita pecahkan. Baik, mengenai penegakan hukum seperti apa nih Mas Roby akan menyampaikannya? Ya, ini kan terkait perubahan kebijakan ya dari yang tadinya disebut kelompok organisasi Papua Merdeka, hanya disebut sebagai kelompok separatis. Bahkan di sebelumnya juga kelompok kriminal bersenjata, sehingga sebenarnya penanganannya di bawah Polri, tetapi faktanya ini dulu ya, itu TNI. Itu sempat ada bilang bahwa ada semacam persaingan di antara Polri dan TNI untuk kemudian berebut pengaruh, sehingga persoalan Papua tuh akhirnya dituduh atau disinyalir hanya sebatas permainan sajalah. Betul. Supaya misalkan ada pekerjaan kira-kira gitu ya yang muncul ini. Tapi sebelum itu sebenarnya saya kan mulai konsen isu teroris itu sejak 2007. Jadi selalu ada pertanyaan, meskipun sebenarnya dari 2005, karena skripsi saya itu tentang Imam Samudra ya. Jadi karena saya kuliah di kampus Islam, jadi membahas soal jihadnya, karena dia akan menganggap perbuatan mereka itu sebagai bagian dari jihad. Nah, 2007 saya mulai udah konsen di situ. Selalu ada pertanyaan dari masyarakat Muslim khususnya, loh kenapa kok yang Papua OPM tuh nggak disebut sebagai teroris, gitu, sehingga muncullah isu-isu yang berkembang, penanganan teroris itu diskriminatif. Ini hanya memang untuk tanda kutip gebugin aktivis-aktivis Muslim. Itu selalu tuh ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, waktu itu saya kira pemerintah memang belum konsen ke arah situ, mungkin juga melihat dari sisi-sisi strategis atau tidak, misalkan di kancah internasional. Kan kalau teroris itu yang teroris sekarang ya, kelompok-kelompok yang itu tumbuh dari disemangati oleh agama tertentu, meskipun sebenarnya Pak Jokowi juga sudah mengatakan bahwa tidak ada kaitannya antara aksi teroris dengan agama. Tapi kan faktanya bahwa mereka beragama, ya kan, menggunakan ayat-ayat agama. Nah, ini balik lagi soal status teroris di kelompok Papua Merdeka, itu kan menandakan bahwa sebenarnya memang nggak ada diskriminasi, tapi kita sebagai pengkaji peneliti ya soal teroris juga akhirnya ikut menjelaskan ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kenapa kok kelompok, kan sama sebenarnya, kelompok teroris menyasar aparat, ya kan, selain juga mereka kelompok-kelompok sipil juga disasar. Nah, kelompok organisasi Papua Merdeka juga kan aparat, ya kan, tetapi ketika misalkan problemnya kan nggak tahu ini problem atau tantangan lah kira-kira yang lebih positif. Jadi ketika aparat melakukan aksi kekerasan terhadap warga bakal, itu sebenarnya kelompok bersenjata di sana, kemudian muncul bahwa ini ada potensi pelanggaran HAM, hak asasi manusia, kan tantangannya. Tapi memang ini kan tantangan juga hidup di negara demokratis ya, demokrasi, sehingga hal-hal seperti itu harus menjadi tantangan yang yang harus dihadapi oleh negara kita, pemerintah. Nah, balik lagi ke itu. Nah, sekarang kan
sudah jelas nih kelompok itu juga disebut sebagai kelompok teroris. Harusnya masyarakat Muslim sendiri di sini juga mendukung. Memang tidak ada pembedaan meskipun juga kok baru sekarang. Tapi kan itu kan proses karena menurut saya harus melakukan kajian yang matang. Tetapi yang menarik menurut saya adalah saya juga akhirnya terlibat. Oh iya ya, ketika ada pertanyaan gitu ya, saya kira waktu itu literatur saya juga belum begitu banyak. Oh iya ya. Kenapa kok pemerintah tidak menyebut misalkan OPM sebagai kelompok teroris dulu? Betul. Waktu tahun 2007 sampai baru-baru inilah kemudian pemerintah, dan itu selalu ada pertanyaan seperti itu di masyarakat Muslim. Selain ada pada akhirnya juga merembet dari pertanyaan itu. Merembetnya ke mana? Apakah teroris itu betul-betul ada atau tidak? Konspirasi atau tidak? Hanya bikinan aparat atau misalkan proyek internasional yang dilakukan oleh Amerika? Itu yang akhirnya rembetannya ya begitu. Nah, menurut saya juga keputusan ini harusnya diapresiasi oleh masyarakat-masyarakat yang dulu yang sering banget ditanyakan hal-hal semacam itu di forum-forum yang terkait dengan soal terorisme. Tapi yang menarik menurut saya adalah jawabannya. Saya akhirnya kan berusaha menjawab juga. Betul. Akhirnya mengkaji dengan apa bedanya kelompok separatisme dengan kelompok teroris, ya kan? Meskipun ada perbedaannya, tetapi dari segi taktik sebenarnya sama saja. Kayak misalkan kalau taktik ya jelas dia pakai kekerasan, aparat, ya kan itunya. Meskipun kadang-kadang kalau yang teroris itu kan dia nggak pakai wilayah tertentu ya, yang penting dia neror hanya di beberapa neror, betul. Kalau dia kan terlokalisir misalnya hanya di wilayah yang dia menginginkan sebuah kemerdekaan, makanya disebut sebagai separatisme, dan ada perwakilan tanda kutip di internasional begitu ya. Kalau teroris kan anti rejim. Kalau separatis itu masih berjuang misalkan melalui rejim internasional atau organisasi internasional seperti misalkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kalau teroris kan jelas karena dia ingin merubah seluruh tatanan hidup ya. Itu yang membedakan nama ya, Mas Robi ya. Jadi kenapa juga pemerintah itu saat itu belum, saya kira masih ada pertimbangan-pertimbangan itu. Meskipun sebenarnya kita juga kalau dilihat ya, pemerintah menurut saya korbannya kan juga sudah banyak dari aparat. Pasti. Yang terbaru itu kan Kabinda ya itu kan menghina sekali menurut saya ya. Itu mencoret. Iya, bos kan intelijen tuh sesuatu yang saya kira pasti akan tahu banget lah ini sudah masuk ke kemana? Ancaman. Betul. Atau sampai pada pembunuhan kan itu. Itu yang menurut saya bisa jadi penghinaan, dan saya ingin mengatakan bahwa sudah tepat pemerintah sekarang ini menurut saya sudah sangat tegas sekali dengan berbagai mungkin juga tantangan jawaban atau respon. Saya ingin satu lagi jelaskan, misalkan tahun 2008 terkait dengan kan ada clash ya antara kelompok, katakanlah kelompok yang kita kenal radikal misalkan ya. Itu kan ada clash antara kelompok yang dipimpin waktu itu Front Pembela Islam. Di situ ada Munarman sudah di situ, sama Aliansi Kebebasan Beragama. Itu kan clash tuh. Dan sering disebut sebagai EPI itu sebagai biang kerok untuk intoleransi, radikalisme dan lain sebagainya. Dan para aktivis saat itu, saya kira termasuk saya juga merekomendasikan selalu misalkan di setiap seminar atau laporan tertulis, pemerintah harus melakukan tindakan tegas. Ini contoh yang lain ya. Betul. Tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok yang radikal seperti itu, intoleran, yang kemudian tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, HAM. Tetapi ketika negara juga pemerintah membubarkan misalkan Hizbut Tahrir, kalau Hizbut Tahrir mungkin tidak seagresif Front Pembela Islam lah ya kan, karena dia hanya main di propaganda. Misalkan khilafah, kita umat Islam mayoritas. Jadi panduannya kita punya politik tersendiri Islam, bukan NKRI, bukan Pancasila, tapi khilafah. Itu mungkin bisa dikritisi misalkan karena dia tidak melakukan aksi-aksi kekerasan. Tetapi untuk yang EPI misalkan kemudian juga pemerintah akhirnya membubarkan. Pada akhirnya aktivis yang dulu merekomendasikan
terkait dengan harus ditindak tegas, juga akhirnya mengkritisi pemerintah juga gitu ya. Ini gimana kan gitu. Betul. Nah di saat sisi, tapi tadi saya ingin mengatakan bahwa ini adalah ciri khas negara demokrasi. Jadi tantangannya jauh lebih besar dan negara itu, di negara demokrasi itu terpusat pada pertumbuhan ekonomi. Setuju. Dan memang kedaulatan adalah merupakan target ya Mas Robi ya. Nah artinya mau dia teroris atau KST sekalipun itu harus dibumi hanguskan atau seperti apa? Ya harus ditindak, harus jelas, dan pemerintah sekarang sudah punya acuannya. Undang-undang teroris sudah tersedia dan itu juga sangat bisa menurut saya ya. Setuju. Itu untuk kemudian masuk pada, meskipun nanti ada problematika dalam proses penanganannya, penindakannya ya. Nah misalkan sekarang begini, di teroris itu kan sekarang udah ada lembaga pemasyarakatan khusus, penjara khusus, lapas khusus yang sekarang dipusatkan di Nusa Kambangan. Termasuk KST itu? Ya KST. itu makanya apakah nanti digabungkan dengan situ? Sementara itu kan kelompok-kelompok radikal militan ya. Misalkan dia sangat puritan, sangat fundamental dalam memahami sebuah agama. Itu digabungkan kan yang organisasi Papua Merdeka kita kenal bahwa dia beragama Kristen lah ya. Kita sebutkan begitu. Ini menarik menurut saya. Bisa menarik, bisa menjadi problematika. Mas Robi, jangan kemana-mana. Masih di ICF, Indonesia Care Forum TV Channel, dan tentunya masih ada saya Lita. Kali ini ditemani narasumber kita, masih ada Mas Robi Sugara selaku pengamat teroris. Masih tetap semangat ya Mas Robi ya. Harus semangat loh. Apalagi pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai peran diplomasi Republik Indonesia dan tentunya dalam menangkal juga upaya internasionalisasi ini KST Papua. Nah, pertanyaannya adalah peran diplomasi RI itu sejauh mana nih Mas Robi? Saya kira sudah sangat bagus ya. Pelan-pelan saya kira ini dirintis sejak Pak SBY ya. Karena Pak SBY kan sudah mulai agak stabil lah secara ekonomi. Bukan yang sebelumnya tidak baik, tetapi kan juga menyesuaikan dengan power kita yang miliki ya. Khususnya pertumbuhan ekonomi yang kita miliki. Contoh misalkan di internalnya sebelum masuk ke diplomasi, misalkan soal saham Freeport yang selalu dijadikan sebagai titik tolak untuk kemudian penggugatan masyarakat Papua bahwa itu dikeruk sumber dayanya kan gitu, sumber daya alamnya ya. Tapi kan sahamnya sekarang sudah masuk dan itu harusnya diapresiasi. Meskipun sebenarnya ketika kita sering sekali misalkan itu kan sering dijadikan alat untuk mengkritik pemerintah kan dulu, wah kita kurang capable, misalkan capable kan. Coba dong ungkit-ungkit soal saham. Pas saya kira Pak Jokowi ini ternyata yang mengkritik juga nggak mengapresiasi juga dia. Tapi lagi-lagi itu adalah soal demokrasi ya. Jadi orang berhak untuk melakukan itu. Nah diplomasi saya kira untuk terkait dengan Papua, kita kan juga sekarang sudah menjadi bagian dari organisasi kawasan ya, semacam ASEAN-nya lah. Ada Melanesia Spearhead Group. Jadi itu kayak semacam organisasi ASEAN-nya. Itu ada 4 negara kalau nggak salah, dan kita sekarang sudah jadi anggota rekannya di sana karena kita memainkan peran itu, dan menurut saya sudah tepat sekali apa yang dilakukan oleh Indonesia meskipun belum menjadi anggota tetapnya ya, masih jadi rekan, tetapi kita aktif dalam berdiskusi di sana. Itu untuk yang organisasi kawasan ya. Kemudian juga hubungan diplomatiknya dengan negara-negara di sana, juga melakukan kerjasama pertahanan dan keamanan, ekonomi dan lain sebagainya. Saya kira di forum-forum di internasional ya, di PBB juga kita sudah melakukan, dengan tentunya hubungan internasional kita itu saya kira dalam persoalan ini ya perdagangan ya biasa diikat oleh itu, saling mengikat, meskipun juga kadang-kadang sering, tapi kalau ngomong politik internasional juga saling sandra ya. Indonesia kan disandra kalau ngomongin HAM-nya itu. Soal Papua. Tapi kan kita juga masuk loh jadi anggota Dewan HAM PBB loh. Itu artinya bahwa kita nggak ada masalah, kita diakui oleh itu, sudah masuk ke kita tuh menjadi anggota
yang tidak permanen di Dewan Keamanan PBB, ya kan. Posisi kita sebenarnya kuat, jadi nggak usah khawatir. Jadi apa yang dilakukan di internalnya ketika pemerintahan sekarang mengatakan harus berani bahwa ini sebagai kelompok teroris juga, kan mengatakan ini ada potensi pelanggaran. Jadi ketika misalkan kita biarkan, apakah kita membiarkan, ini terlalu sabar saya kira Indonesia ya. Ini terlalu sabar atau terlalu lemah ngambil keputusan? Menurut saya kalau saya sih memilihnya terlalu sabar ya, terlalu sabar melihat karena mempertimbangkan misalkan antara teori-teori dan konsep di perguruan tinggi, di akademisi tentang perbedaan separatisme dan apa namanya, meskipun ini sebenarnya putusan politik. Saya ambil contoh Taliban itu kan disebut teroris. Betul. Pasca misalkan dijatuhkan oleh Amerika karena terlibat menyembunyikan tokoh yang melakukan aksi teror di di Amerika kan, World Trade Center. Tapi kemudian sekarang pelan-pelan juga disebut sebagai kelompok pejuang, yang kemudian ikut di Qatar kemarin tahun 2020 perjanjian damai dengan Amerika. Padahal kan kelompok teroris. Nah, kelompok teroris kan tipikalnya sebenarnya dia nggak mau melakukan hal-hal semacam itu. Atau misalkan nggak tahu nih ketuanya siapa, pemimpinnya siapa kalau kita melakukan diplomasi. Nah, itu saya kira kita sudah kuat, apalagi kalau sekarang, kecuali ya kalau nanti negara ini kan sekarang semua dilanda wabah ya, sehingga orang memikirkan bagaimana caranya keluar dari wabah. Artinya keputusan ini bisa jadi keputusan tepat di saat lagi wabah, ya kan. Akhirnya negara ini cerdas banget menurut saya, lagi dilanda wabah, kemudian melakukan kebijakan yang sangat berani ya, tentang statusnya separatisme, kemudian ditaikin, meskipun separatismenya tetap ada, tapi ada terorisnya juga ya, itu menurut saya. Tetapi kalau nanti stabil ya, tetap menurut saya kita ini kan kebijakan luar negeri kita ini kan non-blok ya, maksudnya tidak memihak, jadinya bebas aktif. Nah, ini kan yang kalau kita mengacu kepada kepentingan negara-negara superpower, khususnya Amerika kan, kayak misalkan yang soal Papua itu kan juga pasti bergantung dengan Amerika, dengan negara-negara besar. Sekarang muncul misalkan Cina. Saya ambil contoh misalkan kasus konfliknya Israel sama Palestina, katakanlah Israel sama Hamas kan, kan itu hampir tiap tahun. Meledak lagi orang teriak-teriak soal HAM ya kan. Tapi enggak ya begitu akhirnya. Tetapi memang berakhir dengan persoalannya adalah yang mesti harus dijaga, yang mesti harus dihati-hati adalah korban sipil. Contoh misalkan potensi kenaikan dia kan sudah mulai ini kan, mereka yang kelompok bersenjata di sana itu mengancam warga sipil, transmigran ya kan. Tapi nggak ada tuh yang teriak, yang aktivis-aktivis yang konsen di situ ya kan. Itu juga dikritisi juga. Memang misalkan negara menjadi fokus karena negara pegang, tapi kan mereka juga pegang senjata. Meskipun sebenarnya jauh sebelum itu mereka sudah mengancam, tapi ancaman mereka itu berhasil dikelola oleh pemerintah daerah, biasa melakukan semacam deal-deal gitu sehingga menjadi stabil lagi. Tapi tidak pembiaran itu namanya. Sebelumnya kan karena mungkin negara kita, pemerintah kita belum terlalu konsen terhadap persoalan-persoalan Papua yang ya sudahlah seperti itu kan. Tapi ya kan korban juga sudah mulai banyak. banyak. Makanya juga dilematisnya di situ menurut saya, kayak misalkan Israel sama Palestina kan, tiap tahun kan itu udah kayak tawuran tiap tahun. Betul. Meledak lagi kan. Iron Dome-nya Israel habis kan karena serangan roket yang bukan nuklir, bukan rudal ya, roketnya kemudian habis, pesen lagi ke Amerika. Hamas juga kan teriak-teriak, juga kita diserang, memang korban sipilnya banyak, akhirnya dapat sumbangan dari khususnya negara-negara Muslim, ya kan. Jadi udah kayak terus berulang kayak gitu. Saya sering mengkritik itu. Ini ujungnya di mana? Di sisi lain juga ada punya kepentingan ketika ada anti rudalnya, anti roketnya habis, pesen lagi ke negara yang punya supply itu. Betul. Yang satu ya kan, ketika contoh misalnya ketika ada serangan tuh pada kemana tuh tentara-tentara Hamas ya kan? Itu yang ada adalah masyarakat dijadikan sebagai
tameng. Nah ini yang mengerikan adalah ketika Papua dalam kondisi seperti itu, masing-masing akhirnya menjadi tamengnya adalah masyarakat. Yang rugi juga sebenarnya rakyat. Rakyat yang rugi ini karena mereka yang pegang senjata itu dia sudah kepentingannya udah politik. Hamas kepentingannya politik, Israel sudah jelas begitu. Dia udah tahu nih Hamas, misalnya saya ambil yang paling sederhana lah. Hamas tuh tahu ketika misalkan dia mengirimkan roket ke Israel, itu pasti akan dibalas oleh rudal Israel yang sangat canggih. Dan dia tahu pasti akan kena terhadap warga sipil. Nah, di Papua itu kemungkinan bisa seperti itu. Nah, ini yang kemudian saya kira akan sama dan kita nggak mungkin bisa menghindari itu. Nah, diplomasi itulah kemudian makanya kuncinya sebenarnya bukan pada persoalan bagaimana upaya-upaya diplomasi, tapi bagaimana perekonomian kita itu tetap stabil. Negara demokrasi itu diukur oleh yaitu kekuatan ekonominya. Karena di demokrasi itu kan selalu ada pengecilan peran-peran militer kan. Itu teorinya juga begitu. Kalau militer diperkecil maka sipil itu otomatis diberikan peran yang tinggi. Nah persoalannya kan ada 3 sebenarnya dalam ini sebenarnya masuk pada teori atau konsep peperangan ya. Jadi militer, sipil sama pemerintah. Jadi kalau militernya kuat maka sipilnya otomatis melemah. Nah kalau dibarengi dengan pemerintahnya lemah, maka militer akan mengkudeta, menguasai pemerintah. Myanmar contohnya, terus Mesir kan, yang Mursi dikudeta sama Sisi. Nah tetapi kalau militernya lemah, sipilnya otomatis kuat. Tapi kalau sipilnya kuat, pemerintahnya lemah, maka yang akan terjadi adalah perang bersaudara, perang sipil. Makanya pemerintah ini harus kuat. Diukurnya apa? Dari segi pertumbuhan ekonominya harus kuat. Jadi diplomasi otomatis akan kuat. Kebergantungan negara lain kepada kita itu akan sangat tinggi. Setuju. Iya, masih di ICF TV channel Indonesia Care Forum dan pembahasan kita makin menarik. Narasumber kali ini masih tetap setia Mas Roby Sugara selaku pengamat teroris. Dan Mas Roby, ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri ya. Artinya kita butuh sikap dari pemerintah dalam penegasan mengambil keputusan. Mungkin Mas Roby seharusnya seperti apa? Sebenarnya kan sudah jelas ya pemerintah tuh sikapnya. Ketika ada kata teroris, berarti nanti penindakannya menggunakan undang-undang teroris. Nah tadi saya mengatakan bahwa, nah ini kemungkinan akan menjadi problematika, bisa jadi ini tantangan, problematika. Kemudian karena selama ini orang-orang atau pelaku kriminal yang masuk pada kategori teroris itu rata-rata mereka adalah kelompok-kelompok yang itu menggunakan agama tertentu. Sebut saja misalkan Islam. Meskipun tadi saya sudah menjawab, Pak Jokowi sendiri mengatakan tidak ada kaitan antar agama dengan teroris. Tapi kan faktanya mereka beragama. Setuju. Nah, dan itu orang-orang militan loh, yang pelaku teroris itu beragamanya militan. Yang lainnya salah, yang lainnya kafir. Pokoknya dia aja yang benar yang akan masuk surga gitu. Nah, ini nanti mereka kan pasti akan disatukan nih, karena ada lembaga. Ini saya belum melihat ya di pemerintah itu apakah sampai ke situ. Kemudian ketika dia udah penindakan dibawa ke Jakarta disidang sebagai terdakwa teroris ya kan, pelaku teroris, narapidana teroris. Apalagi KST Papua, kayaknya kan, belum gitu. belum ya. Dan itu saya membayangkan nanti itu mereka ketemu sama kelompok-kelompok militan teroris itu. Jadi bersatukah mereka? Ya, bersatukan. Karena gini, karena mereka selalu mengatakan ya kelompok-kelompok militan ya di Islam tuh separatisme itu ya Kristen ya kan. Terus juga ada kemarin juga saya kira ada beberapa pendeta ya, meskipun juga agak melebar, misalkan kan yang sering keluar-keluar di internasional tuh United Liberation Movement for West Papua ya. Itunya. Itu kan dia ternyata juga masuk kepada kategori pengawas di organisasi kawasan di negara Melanesia itu ya. Yang Melanesia Spearhead Group itu, MSJ. Itu ternyata dia masuk pada kategori kelompok NGO.
yang itunya kan ada Timur Leste juga masuk tuh ke daerah situ, tapi dia juga masuk kayak siapa Benny Wenda itu yang apa deklarasi kemerdekaannya di mana di Twitter ya, itunya di pola-pola seperti itu. Tapi saya tegaskan bahwa pemerintah sudah melakukan kebijakan, sudah tegas jelas hukumnya. Jadi ketika menghadapi kelompok bersenjata di Papua itu adalah kelompok teroris, itu sudah penanganannya harus ganti nggak Mas Robi? Menurut saya sih biarkan coba dulu disamakan dengan penanganan yang teroris sudah berjalan ini ya, dimasukin ke lapas khusus. Nih saya ingatkan lapas khusus tuh sekarang ya pasca kerusuhan di Makobrimob itu kelompok-kelompok narapidana teroris itu tidak sangat ketat sekali lah, bikin mereka kapok lah kira-kira gitu. Efek jerahnya karena nggak sebebas kayak dulu kan digabung dengan narapidana umum yang lain. Kalau sekarang khusus dia mungkin ketemu matahari juga bisa dijadwal bisa dihitung ininya. Nah, menurut saya sih gabungan aja dulu langsung kita lihat ya hasilnya bagaimana setelah mereka gabung. Jangan-jangan mereka ada pertukaran agama kan, saling pindah agama ini bercandanya. Tapi kan itu bisa proses terjadi dan itu juga bisa aja ada proses integrasi. Oh ini ternyata ada juga loh ternyata pemerintah nggak diskriminatif kok, ya kan? Orang-orang yang kayak gitu yang jelas ini kejahatan, kita punya kedaulatan, kita punya sikap. Tetapi memang kita juga harus diingatkan meskipun misalkan kita pelan-pelan pertahanan militer kita kuat, pertahanan keamanan kita kuat. Kayak dulu kan pendekatannya sangat bisa dibilang yang dulu waktu zaman Orde Lama kemudian ke Orde Baru yang akhirnya pemutusan istilahnya tuh sikap jajak pendapatnya kan kemudian akhirnya integrasi ke NKRI ya kan. Terlepas bahwa ada kritik bahwa itu ada upaya-upaya pendekatan lain dari ini, tapi membuktikan bahwa kita sudah sah gitu loh. Itu udah komitmennya sudah ada bahwa mereka bergabung dengan NKRI dan kita harus perjuangkan apa yang dilakukan oleh negara saat ini. Saya kira sudah tepat menurut saya ya. Betul. Ininya tanpa harus membedakan mana yang harus dipilih ya antara negara dan KST itu sendiri, KST Papua. Kan kalaupun nggak ditaikin ke kasus teroris ya, kritik soal HAM kan tetap ada, ya kan? Betul. Iya. Dan kita malah membiarkan pemerintah misalkan aparatnya kan aparat tuh punya keluarga loh, mereka sedih loh kan, apalagi yang tragis tuh yang ditembak ini kan dia dipulangkan yang menangis tuh. Mana ada simpatik yang lain ya kan? Tidak. Iya, bahwa ada juga korban sipil tapi kan aparat juga kan punya keluarga, punya anak, iya kan? Cuma akhirnya nyenengin pemerintah dinaikin pangkatnya ya kan? Orang sudah mati percuma juga dinaikin. Tapi ya itu upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya menurut saya. Iya, baik. Nah, untuk closing statementnya nih Mas Robi, bahwa memang sejauh ini pemerintah sudah berjalan sesuai dengan peraturannya atau seperti apa, nanti diharapkannya nantinya akan bagaimana nih KST Papua itu sendiri? Satu yang ingin saya tegaskan bahwa negara kita ini negara besar. Saya sering iri jealous sama Cina ya, meskipun kita nggak harus mengikuti ideologinya komunis, tapi kan semangat kemajuannya, pertumbuhan ekonominya, kebersamaannya itu saya kira patut ditiru dan kita punya potensi itu. Dan sampai hari ini sumber daya alam kita masih banyak. Padahal sudah dijajah oleh Belanda ratusan tahun. Belanda itu, Eropa itu dari cengkehnya itu loh, itu bisa kaya itu loh gara-gara kita. Dan kita belum jatuh miskin gitu loh. Padahal sudah diambil digali. Itu artinya bahwa kalau saya melihat beberapa ini keluar dari konteks ya, ada kan orang-orang yang mendeklar dirinya sebagai nabi ya kan, Imam Mahdi Mesia ya kan, dia mengatakan bahwa menurut dia ya, bahwa meskipun kita kan kontroversi orang, negara ini negara yang diberkati gitu loh, Nusantara ini, Indonesia ini negara yang diberkati. Jadi menurut saya kita meskipun ya pelan-pelan menuju pemimpin yang kemudian bisa kita harapkan ya untuk membuat Indonesia menjadi negara yang maju. Jadi itu menurut saya yang mesti kita tekankan, nggak usah takut, kita ini negara kaya, negara maju. Yang paling penting adalah bagaimana para pemimpinnya itu harus bisa melihat. Bung Karno ada sisi-sisi
kurangnya, tapi di sisi lain dia tuh saya kira luar biasa. Yang kurangnya ketegasan memainkan. Bayangkan negara baru berdiri, kemudian sudah menghadapi tantangan dua blok negara-negara besar, Amerika dan Uni Soviet. Tapi kita bisa mendapatkan bantuan dari dua-duanya. Betul. Itu hebatnya saya kira Bung Karno. Apalagi kalau kita udah merujuk ke sejarah-sejarah masa lalu ya. Ada Sriwijaya, Majapahit dan lain sebagainya. Saya kira itu. Baik. Nah, untuk sahabat ICF TV Channel, semoga bermanfaat. Kita pembahasannya mengenai dukung penegakan hukum dan peran diplomasi Republik Indonesia dalam menangkal upaya internasionalisasi KST Papua. Baik, Mas Roby, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Satu kata yang terbaik adalah kita pengen semuanya merdeka. Merdeka dari hal apapun yang menjajah, termasuk di Tapi Papua. Bisa merdeka juga susah juga loh. Gitu sekarang kan harus ada dukungan dari luar negeri. Baik. Kalau dulu kenapa Timur? Tapi tidak ada intervensi dari luar negeri kan nanti kan? Selalu ada. Kayak misalnya sekarang kan masih bergantung dengan negara-negara superpower. Amerika dan sekarang kan Cina muncul ya. Termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia harus jadi negara. Tapi kan enaknya kita, meskipun plus minus juga, kita kan non-blok nih, nggak bebas aktif, jadi nggak punya aliansi. Kita tuh nggak punya aliansi pertahanan loh. Yang kalau Turki itu kan dengan NATO gabungnya sama Amerika itu. Kita tuh nggak punya, fleksibel sebenarnya, bebas. Di sisi lain persoalan, tapi di sisi lain bisa fleksibel, bisa kemana-mana. Bisa kemana aja dan di mana aja. Betul banget. Oke, baik, untuk sahabat ICF TV Channel, semoga bermanfaat kali ini. Dan Mas Roby Sugara, terima kasih waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Insya Allah di lain kesempatan kita akan membahas lagi dengan sesuatu tema yang lebih menarik lagi, dan pastinya ditunggu oleh sahabat ICF TV Channel. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share di ICF TV Channel. Dan semoga bermanfaat. Jaga selalu kesehatan.